Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Edi T Channel. Kembali saya akan mencoba membawakan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, tepatnya pada bab 2, yaitu wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik, di mana hari ini adalah tahap produksi. Kalau sebelumnya membahas tahap perancangan dan perencanaan. Nah, ini adalah materi PKWU kelas 10 untuk kurikulum 2013 revisi 2017 untuk SMA, MA, SMK dan MAK ala Pak Edi T Channel. Langsung saja, bahwa kali ini kita di dalam tahap produksi diharapkan siswa mampu memproduksi desain produk teknologi transportasi dan logistik. Perlu kita tahu yang bersama bahwa tahapan membuat produk seperti pada pertemuan sebelumnya itu adalah ada tahapan perencanaan produk, ada perancangan produk, ada produksi produk. Nah, kita sekarang di pertemuan di tahapan yang ketiga. Untuk mengingatkan kembali bahwa di perencanaan produk itu ada faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya 1 fungsi produksi, 2 pengguna produk, 3 material yang digunakan, 4 teknik pembuatan, 5 nilai estetisnya, dan yang keenam adalah harga jual dari produk tersebut. Yang tahapan kedua adalah perancangan produk, di mana langkah-langkahnya ada identifikasi masalah, terus habis itu yang kedua adalah pencarian ide solusi, dan yang ketiga adalah pembuatan gambar atau sketsa ide. Dan di tahap memproduksi produk itu ada langkah-langkahnya, diantaranya adalah 1 persiapan produksi dan yang kedua pembuatan produksi. Nah, pada tahapan memproduksi produk itu adalah kegiatan produksi diawali dengan persiapan produksi. Nah, kegiatan ini bisa berupa apa saja? Bisa berupa gambar teknik atau gambar kerja atau gambar pola. Gambar kerja atau pola akan menjadikan patokan untuk kebutuhan pembelian bahan. Dalam tahap memproduksi produk itu ada tahapan-tahapan yang secara umum yang harus dilakukan, terbagi atas tahap pembahanan dari kata bahan. Jadi kita harus mengetahui bahannya begitu. Yang kedua adalah pembentukan dari produk yang kita hasilkan. Yang berikutnya adalah perakitan, dirakit dari beberapa kerangka begitu. Yang ketiga, yang keempat adalah finishing atau tahap akhir. Nah, pembahanan itu adalah pada tahap pembahanan adalah kegiatan mempersiapkan bahan atau material agar siap dibentuk atau dibuat. Jadi kita mempersiapkan bahan-bahannya, pencarian atau pembelian atau mensurvei dan lain-lain, mensurvei bahan-bahan yang akan dibutuhkan, pengadaan seperti itu ya. Nah, sedangkan tahap pembentukan adalah mulai membentuk ini ya, dari bahan-bahan yang kita buat tadi kita bentuk. Nah, ini tergantung pada jenis material bahan yang dipakai, terus bentuk dasar material bahan yang dipakai, ada lagi bentuk produk yang akan dibuat. Ini tahap pembentukan itu tergantung dari 3 ini. Yang berikutnya pada produksi produk itu ada tahap, yaitu selanjutnya adalah tahap perakitan. Nah, ini adalah kegiatan menggabungkan bagian-bagian sebuah produk. Misalkan sebuah produk itu pada umumnya ada yang contohnya adalah dibagi dalam, nah ini ada kerangkanya, misalkan seperti itu. Misalkan produk sepeda, misalkan itu ada produk yaitu rangkanya, dalam artian strukturnya. Ada juga bagian dinding atau bodinya. Kalau mungkin di mobil atau di mainan itu kan ada bagian tepi, nah itu adalah bagian dinding atau bodinya. Yang lainnya adalah ada bagian kaki atau roda. Nah, itu 3 bagian umum yang misalkan ada produk yang harus dirangkai. Perakitan dapat memanfaatkan bahan pendukung seperti bahan penguat seperti lem, paku, benang atau tali, atau teknik penyambungan tertentu menggunakan las atau yang lain seperti itu.
Ini adalah tahap perakitan jika menghasilkan sebuah produk yang harus dirakit dulu. Produk kemasan pun yang berupa kardus dan lain-lain itu juga membutuhkan alat pendukung seperti mungkin lem atau mungkin yang pakai tali juga bisa. Nah, itu adalah tahap perakitan. Berikutnya adalah tahap finishing yang terakhir ya. Ini adalah tahapan kegiatan proses akhir agar produk itu menjadi bagus dan awet gitu ya. Nah, finishing dilakukan sebagai tahap terakhir sebelum produk tersebut dimasukkan dalam kemasan. Nah, finishing dapat berupa pewarnaan, pengecatan dan lain-lain biar nampak bagus. Ada lagi penghalusan biar lebih bagus lagi. Juga persiapan pelapisan permukaan. Ini biar lebih awet. Ini adalah tahapan finishing. Di dalam tahapan memproduksi produk itu ada juga selain tahapan di atas itu cara kerja tahapan produksi harus memperhatikan K3. Apa itu K3? K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini mutlak dibutuhkan. Misalkan dalam pabrik itu adanya debu atau asap, limbah produksi, sampah dan lain-lain. Ini harus kita perhatikan agar tidak mengganggu keselamatan karyawan dan lingkungan sekitarnya. Maka dibutuhkan seperti contoh kacamata, masker, sarung tangan dan lain-lain untuk menjaga keselamatan kerja karyawan yang umumnya kerja di situ. Berikutnya adalah selain memperhatikan K3 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, juga diperlukan sikap kerja yang baik. Sikapnya seperti harus hati-hati, teliti, disiplin, menjaga kebersihan dan penuh konsentrasi. Sikap tersebut akan mendukung kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Nah, selain tahapan produksi, ini hal-hal yang perlu diketahui khususnya misalkan kemasan sebuah produk. Nah, kemasan itu apa? Kemasan adalah produk teknologi yang berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan dalam membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen. Itu adalah kemasan. Nah, kemasan juga berfungsi sebagai daya tarik dan sebagai sarana promosi produk serta sebagai brands dari produk tersebut. Nah, fungsi kemasan didukung oleh pemilihan material, bentuk kemasan, warna dan teks serta grafik yang tepat pada kemasan. Ya, ini diperlukan material yang kuat atau yang sangat kuat, ada yang material yang ringan gitu ya. Bentuknya disesuaikan dengan produknya. Berikutnya lagi, kemasan dapat dilengkapi dengan label atau nama brand tadi ya, untuk memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brands. Nah, di kemasan produk itu biasanya dibagi dalam 3. Ada yang kategori kemasan primer dan ada lagi kemasan sekunder, juga ada kemasan tersier. Nah, contoh kemasan primer itu adalah kemasan yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan kotoran. Jadi biar produk di dalamnya kemasan itu kuat, maka kita membuat kemasan yang kuat. Nah, biasanya mungkin pada produk makanan atau mungkin bahan-bahan yang mudah hancur seperti bunga dan lain-lain. Ini kalau misalkan dikirim ke luar kota, berbeda tempat yang jauh, maka lebih baik kita kasih kemasan yang primer, yaitu tahan terhadap benturan. Ada lagi yang kemasan skala sekunder, yaitu kemasan yang hanya berfungsi untuk memberikan kemudahan proses pemindahan aja. Jadi mungkin dari satu ke lain ini cukup dikemas, mungkin nggak terlalu harus kuat sekali gitu ya dari benturan, tidak ya. Mungkin ini terjadi pada kemasan-kemasan minuman-minuman yang mungkin sekali minum, itu contohnya yang lagi ngetren gitu ya. Berikutnya adalah kemasan tersier, adalah kemasan yang berfungsi hanya untuk menampilkan daya tarik dari produk. Jadi ini tidak memerlukan yang harus
kuat sekali sehingga tidak, tapi ini hanya berfungsi menampilkan daya tarik untuk menarik dari produk kita itu. Baik, mungkin itu pertemuan hari ini. Kesimpulannya adalah adalah diharapkan melalui mata pelajaran prakarya kebiasaan rekayasa produk dan teknologi transportasi dan logistik, maka siswa mampu memproduksi desain produk teknologi transportasi dan logistik dan tidak lupa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Mungkin itu pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat dengan baik. Pesan saya, tetap jaga kesehatan biar selalu sehat selalu. Terus tetap semangat dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Terus tetap sholat biar selamat dunia dan akhirat. Tolong di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.